Pernahkah kalian memperhatikan bahwa setiap negara di dunia berkembang dengan cara yang berbeda? Ada negara yang sudah maju dengan teknologi dan ekonomi yang kuat, namun ada juga negara yang masih terus berusaha untuk berkembang. Perbedaan inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Negara di dunia memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Ada negara maju dan ada pula negara berkembang. Pada video ini, kita akan membahas perbedaan tersebut melalui dua contoh negara di Eropa, yaitu Yunani sebagai negara maju dan Belarus sebagai negara berkembang. Negara maju adalah negara dengan pendapatan tinggi, teknologi modern, serta sektor jasa yang berkembang. Sementara itu, negara berkembang masih berada dalam proses pembangunan dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Yunani terletak di Eropa Selatan, di ujung selatan semenanjung Balkan. Negara ini dikelilingi oleh Laut Mediterania, Laut Aegea, dan Laut Ionia. Wilayah Yunani terdiri atas daratan dan lebih dari 2000 pulau. Kondisi alamnya didominasi pegunungan dan pesisir pantai yang indah, sehingga sangat mendukung sektor pariwisata. Yunani beriklim Mediterania dengan musim panas yang kering dan musim dingin yang sejuk. Iklim ini cocok untuk pertanian zaitun dan anggur. Flora khasnya meliputi pohon zaitun, pinus, dan cemara, serta fauna seperti kambing gunung dan juga burung laut. Jumlah penduduk Yunani sekitar 10 juta jiwa. Tingkat pendidikan dan kesehatan di sana cukup tinggi, dengan sistem pemerintahan republik parlementer. Perekonomian Yunani didominasi oleh sektor jasa, terutama pada pariwisata dan pelayaran, serta menggunakan mata uang euro. Inilah yang menjadikan Yunani sebagai negara maju, meskipun masih menghadapi masalah utang negara. Belarus terletak di Eropa Timur dan merupakan negara yang terkurung oleh daratan karena tidak memiliki laut. Wilayahnya didominasi oleh dataran rendah dan perbukitan landai. Belarus memiliki banyak sungai besar dan hutan lebat yang menutupi hampir 40% wilayahnya. Belarus beriklim kontinental sedang dengan 4 musim. Musim dingin bersuhu sangat dingin, sedangkan musim panas terasa sejuk. Flora khasnya berupa hutan pinus dan birch, serta fauna seperti bison Eropa yang menjadi simbol nasional negara Belarus. Penduduk Belarus berjumlah sekitar 9 juta jiwa dengan kepadatan yang rendah. Pendidikan cukup baik dengan tingkat melek huruf yang tinggi.
Sistem pemerintahannya adalah republik presidensial dengan peran presiden yang dominan. Mayoritas penduduk menganut agama Kristen Ortodoks. Perekonomian Belarus bertumbuh pada sektor industri dan pertanian. Negara ini mengekspor pupuk kimia dan mesin, namun masih bergantung pada impor energi dari luar negeri. Karena pendapatan per kapita dan teknologi yang belum setinggi negara maju, Belarus digolongkan sebagai negara berkembang. Yunani dan Belarus sama-sama berada di Eropa, namun memiliki tingkat perkembangan yang berbeda. Yunani unggul di sektor jasa dan pariwisata, sedangkan Belarus masih fokus pada industri dan pertanian. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemajuan suatu negara dipengaruhi oleh kondisi alam, sumber daya manusia, dan sistem ekonominya. Nah, melalui perbandingan antara Yunani dan Belarus, kita dapat memahami bahwa setiap negara memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Tingkat kemajuan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh letak geografisnya, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, sistem pemerintahannya, serta cara negara tersebut mengelola potensi yang dimilikinya. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih menghargai perbedaan dan perkembangan negara-negara di dunia.